adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semuanya ya? Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk ibadah sekolah minggu. Coba siapa yang udah siap untuk ibadah sekolah minggu, boleh angkat tangannya? Kalau gitu, karena adik-adik semuanya sudah siap untuk sekolah minggu, kita mau bawa ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu lagi bersama papa mama, kakak adik, teman-teman, serta guru-guru sekolah minggu. Ini semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau satu dalam doa lagi adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan kan? Kalau gitu coba adik-adik semuanya duduk yang manis, sikapnya yang baik. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Oke? Jadi adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus itu sedang berbincang-bincang dengan ke-12 muridnya. Lalu Yakobus dan juga Yohanes datang mendekati Yesus. Dan mereka berdua bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu Tuhan Yesus pun menjawab mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu mereka berdua menjawab Tuhan. Katanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jadi adik-adik, ternyata Yakobus dan Yohanes itu ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya Tuhan Yesus. Dan kira-kira apa jawab Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus menjawab mereka, "Tentang hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Kemudian adik-adik mendengar hal tersebut, ke-10 murid Tuhan yang lain pun menjadi marah kepada Yakobus serta Yohanes. Mereka bilang, "Apa sih kalian ini? Nggak adil. Mereka nggak suka dengan permintaan Yohanes dan Yakobus itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun memanggil mereka semuanya, lalu berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, adik-adik, kedua orang murid Tuhan Yesus yang tadi itu memohon satu hal yang sangat mereka inginkan. Apa itu? Iya, mereka ingin supaya mereka tuh duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Menurut mereka berdua itu adik-adik, hal tersebut itu hal yang sangat hebat. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa yang besar di antara mereka adalah yang mau melayani benar. Inilah yang diutamakan oleh Tuhan adik-adik.
yaitu bukan dilayani, tapi melayani. Nah, tema kita hari ini itu adalah prioritas Tuhan. Coba kita baca bareng-bareng. Prioritas Tuhan. Betul, prioritas Tuhan. Apa itu prioritas adik-adik? Ada yang tahu prioritas itu apa? Nih, prioritas adalah pilihan yang diutamakan karena lebih penting daripada yang lain. Jadi adik-adik, biarpun melayani itu sulit, kadang juga melelahkan, tapi Tuhan mengutamakan hal melayani, bukan dilayani. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Ia tuh melayani adik-adik. Ia melayani orang-orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang sakit, terus memberi makan orang yang kelaparan. Itu adalah semua bentuk pelayanan dari Tuhan. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya untuk kita semua adik-adik. Jadi Tuhan juga mengingini agar kita semua anak-anak Tuhan supaya bisa melayani orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan adik-adik untuk melayani? Misalnya di rumah nih. Di rumah apa contohnya bentuk melayani? Yang pertama, membantu orang tua. Itu bentuk pelayanan adik-adik. Terus menjaga adik, kalau yang punya adik, itu juga bentuk pelayanan. Di sekolah, apa ayo bentuk pelayanan? Iya, mendengarkan guru. Betul sekali, kalau sekarang lagi di rumah aja, belajarnya di rumah online via Zoom. Ayo apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kerjakan PR, kerjakan tugas. Itu bentuk pelayanan adik-adik. Jadi adik-adik, siapkan untuk selalu mengutamakan melayani. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk mau melayani, bukan dilayani. Jadi adik-adik, bagi Tuhan Yesus, hidup itu bukanlah untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus ingin agar kita mengikuti Dia dengan mau melayani sesama kita. Itu adalah prioritas yang utama, yang penting untuk Tuhan. Oke adik-adik? Nah, terakhir kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita baca ayat hafalan bareng-bareng dari Markus 10 ayat 45a. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. Markus 10 ayat 45a. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Ibadah kita hari ini sampai sini adik-adik. Yuk kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar untuk mau melayani. Mampukan kami supaya kami dapat melayani sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memakai waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati, beri kami selalu kesehatan, damai sejahtera, sukacita, serta berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Jaga selalu kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.